Halo semua, jumpa lagi dengan saya Krem dari performahardika.com. Pada sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pengenalan PLC TwinCAT versi 2. Nah, yang ingin saya jelaskan pada sesi ini adalah mengenai TwinCAT ini sendiri yang mana merupakan soft PLC atau PC based PLC yang adalah sama sekali berbeda dari konsep PLC konvensional yang telah kita kenal seperti Siemens, Omron, dan sebagainya. Yang mana kita perlu ketahui terlebih dahulu bedanya antara PC based PLC dan PLC konvensional sebagai dasar untuk melangkah ke tahap selanjutnya agar pengertian yang tercipta tidak salah dari awal, ya. Sepanjang yang saya tahu, cakupan mengenai TwinCAT sangat luas dan banyak detail di dalam satu software ini. Oleh karena itu, lingkup yang akan kita bahas akan kita batasi yaitu hanya fitur-fitur atau fungsi-fungsi utama yang berkaitan dengan program yang sudah kita buat di sesi pertama, yaitu program lampu, dengan tujuan agar bisa fokus pada poin yang ingin saya sampaikan dan tidak runyam, sehingga bisa lebih mudah dipahami dan diharapkan setelah memahami dasarnya, teman-teman bisa mengembangkan sendiri dan mencoba atau mempelajari fitur-fitur lain dan bisa berkreasi sendiri. Nah, oke, langsung aja keburu gelap. Seperti teman-teman lihat pada layar monitor, dari awal tadi pasti teman-teman udah lihat ini seperti apa. Sebelah kiri kita bisa melihat PLC konvensional dan sebelah kanan kita lihat soft PLC atau PC based. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya seperti apa sehingga setidaknya teman-teman ada gambaran lah perbedaan antara keduanya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang lebih tahu dari saya bisa tulis atau ketik di kolom komentar agar nanti teman-teman yang lain bisa lebih tahu lagi. Oke, saya mulai dari PLC konvensional. Beda utamanya adalah kalau untuk PLC konvensional dia memakai CPU PLC seperti ini, ya. CPU PLC seperti ini. Semua program, semua eksekusi, semua logika yang kita buat di laptop eksternal atau PC eksternal atau whatever yang kita sudah selesai, kita akan downloadkan di sini, ya, di CPU PLC ini sendiri dan akan dieksekusi di CPU PLC, ya. Jadi program dibuat di sini, udah selesai, kita download di sini dan akan dieksekusi di sini. PC atau laptop ini bisa kita singkirkan, ya, nggak ada hubungannya. Demikian juga di HMI-nya juga. HMI kita buat di PC eksternal, kemudian kita downloadkan tergantung mereknya apa, bermacam-macam. Yang jelas pembuatannya eksternal, kemudian kita downloadkan bisa langsung ke sini atau ke sini kali ya. Yang jelas tergantung mereknya, ya. Oke. Intinya laptop ini hanya berfungsi sebagai programming device aja. Untuk eksekusinya adalah CPU dan monitor HMI, HMI, Human Machine Interface. Oke, di sini ada program, kemudian ini katakanlah sebagai I/O eksternal, remote I/O dan sebagainya, ada digital input, digital output, whatever, ya. Nah, perbedaannya di soft PLC atau PC base apa? Di sini eksekusinya di sini ya tadi di CPU. Untuk soft PLC atau PC base, CPU PLC itu sendiri adalah si PC atau laptop ini sendiri. Jadi eksekusinya itu dieksekusi di PC ini sendiri, ya. Background yang mengeksekusi namanya runtime kalau di backoff, ya. Kita di sini bicara langsung aja di backoff. Runtime adalah seolah-olah kayak CPU PLC yang berada di dalam IPC ini atau PC. IPC adalah industrial PC, ya. Seperti itu. Sudah jelas perbedaannya? Kalau PLC konvensional dia eksekusinya di hardware PLC, sebuah CPU khusus PLC yang mengeksekusi program PLC, ya. Untuk soft PLC dia yang mengeksekusi adalah si komputer ini sendiri under Windows, ya. Jadi kalau di sini dia I/O-nya terkonek ke CPU PLC, yang di sini kita bisa konekkan di PC atau laptop kita itu sendiri yang kita gunakan sebagai IPC, ya. Kita gunakan sebagai CPU soft PLC, ya. Kita bisa konekkan via Profibus, via Ethernet atau Ethercat, whatever. Ya, kita tinggal sambungkan ke I/O eksternal seperti ini. Jadi ini CPU-nya, ini I/O-nya.
Lebih praktis kalau menurut saya, ya. Oke, paham? Semoga paham. Jika ada pertanyaan, emang kalau yang belum tahu ini agak susah-susah gampang, tapi kita coba untuk memaksimalkan penjelasan ini agar teman-teman lebih tertolong untuk memahaminya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar atau di performadika.com ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam satu PC ini sendiri, kalau di backoff itu tadi terdapat runtime yang fungsinya sama persis seperti CPU ini. Nah, di backoff satu IPC itu satu IPC backoff itu maksimal kita bisa menggunakan 4 runtime sekaligus ya. Jadi satu PC ini ya, itu seolah-olah bisa dijadikan 4 PLC ya. Oke, ke halaman selanjutnya kita coba. Nah, ini anggap aja IPC yang tadi, yang laptop tadi itu bisa mengeksekusi atau memuat 4 runtime ya. Runtime 1, runtime 2, runtime 3, runtime 4. Ini misalnya PLC nomor 1, kita umpamakan PLC nomor 1, PLC nomor 2, PLC nomor 3, PLC nomor 4. Paham? Atau kalau di backup sih namanya port 801, port 811, port 821, port 831 kalau nggak salah ingat ya. Nah, ini kita berarti bisa mengeksekusi 4 program yang sama sekali berbeda ya. Paham ya? 4 program yang tidak ada hubungannya sama sekali gitu. Tapi kita bisa mengeksekusinya di satu IPC ya. Tapi kita juga kalau semisal kita pengen, kita juga bisa menghubungkan sih antara program 1 dengan program 2 atau PLC 1 dengan PLC 2. Oke. Nah, untuk runtime itu sendiri, satu runtime itu bisa memuat 4 task. Task itu apa? Task itu adalah sebuah cyclic time ya, maksudnya PLC itu kan kerjanya mengeksekusi program. Mengeksekusi program yang kita tulis secara cyclic ya. Urut. Nah, kita bisa memilih waktu eksekusinya itu setiap misalnya 2 milisecond, dia akan cyclicnya 2 milisecond atau 10 milisecond, 100 milisecond, suka-suka kita ya. Semakin sering, maksudnya semakin kecil milisecondnya, misalnya kita bandingkan 2 milisecond sama 100 milisecond, itu pastinya kan lebih cepat yang tiap 2 milisecond kan. Itu ngaruhnya akan ke load si IPC ini sendiri ya. Semakin cepat eksekusinya dan semakin panjang program yang kita, atau semakin banyak yang program yang kita tulis, itu load si IPC ini akan semakin berat ya. Itulah kenapa ada task 1, task 2, task 3 dan task 4 itu yang mengeksekusi. Kita bisa memanfaatkan task 1 misalnya untuk eksekusi tiap 2 milisecond. Task 2 kita ingin mengeksekusi program yang kita inginkan dengan cyclic time 100 milisecond dan seterusnya. Jadi kita bisa prioritaskan mana program yang harus dieksekusi dengan cepat, mana program yang tidak perlu dieksekusi dengan cepat. Misalnya kita buat sebuah program mesin ya dengan high speed misalnya. Itu kan kita harus mengeksekusi sensor-sensor yang membaca misalnya dengan kecepatan 500 bacaan per menit. Nah, itu kan lumayan cepat. Itu kita harus menggunakan misalnya task 1 kita set ke 2 milisecond misalnya kalau kuat. 2 milisecond misalnya ya. Jadi sensor-sensor logika yang berhubungan dengan sensor tadi, pembacaan cepat tadi akan kita eksekusi di task 1. Kemudian misalnya untuk lampu, alarm, buzzer itu kan nggak perlu dieksekusi dengan cepat. Kan statusnya kan berubahnya juga nggak cepat kan, lampu nyala. Masa lampunya mau setiap 2 milisecond nyala gitu. Nggak perlu. Jadi misalnya kita buat 100 milisecond. Itu contohnya. Jadi load si IPC ini sendiri itu tidak terlalu berat ya. Masa lampu mau dieksekusi tiap 2 milisecond, itu kan nanti membuat IPC ini semakin berat. Apalagi kalau yang program lampunya itu lampu alarm dan sebagainya tadi itu panjang. Itu akan bukan memperlambat sih, loadnya akan lebih besar. Nah, semoga lebih jelas sih dengan penjelasan ini. Emang susah-susah gampang, tapi semoga bisa tertangkap. Soalnya nanti kedepannya kita akan memakai fungsi-fungsi ini ya. Dan pastinya nanti kalau semisal udah dipraktekkan sih
lebih gampang ya melihatnya. Ini hanya sekedar gambaran saja sebagai dasar. Nah, untuk si program lampu yang kita buat di sesi 1 yang lalu, itu kan saya nggak menjelaskan tentang ini ya, nggak jelas ya itu runtime berapa dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau secara default itu dia langsung pakai runtime nomor 1, kemudian task 1 ya. Saya nggak menambah task, saya nggak mengubah apapun di sana. Jadi defaultnya cuma pakai runtime 801 ya, pakai task 1. Saya juga nggak tahu cyclic time-nya itu berapa karena saya nggak membuka settingannya ya, seperti teman-teman lihat di sesi 1. Oke, semoga sedikit membantu dan kita akan melangkah ke tahap selanjutnya di sesi selanjutnya. Jadi cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di performahardika.com. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Sekian dan terima saja.